Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Ananda Muhammad Ilyas dengan NPM 2012-5023. Tujuan dibuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Husnul Khotimah MTD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan merangkum atau menyimpulkan 4 materi yang telah Ibu berikan, yaitu tentang kesantunan berbahasa, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Langsung saja, yang pertama yaitu kesantunan berbahasa. Kesantunan diartikan erat dengan etika atau perilaku kehidupan sehari-hari. Adapun berbahasa berhubungan dengan komunikasi. Maksud kesantunan berbahasa adalah etika dalam berkomunikasi. Dalam bahasa Indonesia, kesantunan terbagi dua, yaitu kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik. Kesantunan linguistik secara sederhana itu ukurannya sejauh mana kata-kata itu santun atau tidak santun dalam kurung cenderung dalam kamus. Kesantunan pragmatik adalah makna yang terkandung dalam kata atau arti yang bersangkutan. Makna itu beda dengan arti. Makna itu lebih dalam. Makna berkaitan dengan konteks. Apa itu konteks? Yaitu segala sesuatu yang melatar belakangi teks. Dalam kesantunan linguistik dikhususkan pada kalimat atau kata yang mengandung imperatif. Apa itu imperatif? Imperatif ialah kalimat perintah dalam kurung cenderung sekali tidak santun, menyuruh atau meminta. Yang pertama, panjang pendek tuturan. Kedua, urutan tuturan. Ketiga, intonasi dan isyarat-isyarat genetik yang sangat berhubungan dengan mimik wajah. 4, pemakaian atau ungkapan terhadap kesantunan. Kesantunan pragmatik. Kesantunan pragmatik tuturan bahwa yang diukur adalah makna yang terkandung di dalam arti atau kalimat yang dituturkan, yang mana syarat bergantung pada konteks. Konteks ada beberapa macam. Saya sebutkan 2 macam, yaitu waktu, tempat, situasi. Situasi terbagi 2, situasi suasana dan situasi psikologis. Konteks bisa bergantung kepada pihak pembicara atau siapa lawan bicara kita. Apakah dia orang tua, teman, orang yang kita tidak kenal. Pihak yang menjadi lawan bicara kita itu bisa mempengaruhi sejauh mana kesantunan berbahasa kita. Kesantunan pragmatik kita khususkan pada kesantunan tuturan. Kita khususkan pada tuturan imperatif. Dalam tuturan imperatif ini, sebuah kalimat itu tidak akan diwujudkan dalam kalimat imperatif, tetapi dalam kalimat non imperatif. Maksudnya adalah memerintah tetapi tidak dituturkan atau tidak dibahasakan dalam kalimat perintah. Tentu saja dalam kalimat yang lain, yaitu kalimat pernyataan atau pertanyaan. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan kalimat deklaratif dan kalimat interrogatif. Yang mana inti dari semua itu dalam bertutur atau berbahasa sebaik mungkin buatlah keuntungan orang lain sebanyak mungkin, dan buatlah kerugian diri sendiri sebanyak mungkin. Antara kesantunan linguistik dan kesantunan pragmatik adalah 2 hal yang saling berkaitan. Penyebab atau faktor-faktor bahasa itu tidak santun. Yang pertama, kritikan secara langsung. Kritikan secara langsung dengan kata-kata kasar, karena kritikan cenderung membuat orang merasa dihina dan tidak dihormati. Kedua, dorongan emosi si penutur. Faktor utamanya adalah marah. Maka dari itu, kata-kata yang dia keluarkan cenderung tidak santun dan sopan. Ketiga, protektif terhadap pendapat, karena seolah-olah si penutur itu yang paling benar, yang mana kata-kata yang dia hasilkan tidak santun ketika berpendapat. Yang terakhir, keempat, menuduh orang lain dan memuji dan memojokkan lawan bicara. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara, keperluan seminar dan presentasi. Terampil dalam berbicara antara bisa dan terampil itu berbeda. Bisa itu artinya biasa saja. Bisa itu artinya biasa saja. Semua orang bisa berbicara, tetapi tidak semua orang bisa terampil. Karena terampil itu didapat dengan giatnya berlatih.
supaya bisa berbicara dengan berkualitas, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kualitas sendiri, yang kedua kualitas materi, dan yang ketiga kualitas cara penyampaian. Tentang kualitas sendiri, menciptakan daya tarik atau aura yang paling menarik dari dalam diri kita. Kedua, fokus pada pendengar. Ketiga, menguasai proses. Untuk meningkatkan kualitas diri, hal yang harus diperhatikan adalah tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri bisa dibangun dengan 3 hal. Yang pertama, persiapan, kedua berpikir positif, dan performa. Yang kedua, tentang kualitas materi. Untuk menciptakan sebuah materi yang berkualitas tentu saja memerlukan keahlian khusus. Ada kalanya sebuah materi itu menarik tetapi disampaikan dengan tidak menarik, ataupun sebaliknya. Untuk membuat materi itu bisa jadi menarik, harus memperhatikan siapa yang menjadi pendengar kita. Apakah anak-anak, ataukah orang tua, atau rekan-rekan kita. Itu sangat harus diperhatikan. Jangan sampai salah sasaran, dalam kurung harus menyesuaikan. Ketiga, kualitas cara penyampaian. Kualitas cara penyampaian. Jadi berbicara itu tidak hanya sekedar mulut saja yang berbicara, tetapi seluruh anggota kita harus juga berbicara. Dan tidak kalah penting juga yang harus dilakukan adalah kontak mata. Artinya kita menatap orang-orang yang menjadi pendengar kita. Jadi jangan hanya fokus pada satu pandangan saja. Pandanglah seluruh orang-orang yang melihat kita. Materi ketiga yaitu keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah sesuatu yang berbeda dari bisa membaca. Karena bila hanya bisa membaca belum tentu terampil. Dalam kasus ini dikhususkan yaitu keterampilan membaca dalam kegiatan membaca kritis. Karena ini sangat diperlukan oleh mahasiswa atau mahasiswi di perkuliahan. Membaca kritis merupakan kegiatan membaca yang bertujuan untuk memahami bacaan secara mendetail, kemudian dapat menganalisis dan mengkritis hasil bacaan tersebut. Bedanya dengan membaca biasa adalah kegiatan membaca yang bertujuan untuk membuat kesimpulan atau rangkuman dari isi bacaan. Untuk mengetahui teknik yang dapat digunakan untuk membaca kritis ini adalah teknik yang disingkat dengan teknik SQ3R. Teknik membaca SQ3R merupakan singkatan dari S. Survey, Q. Question, R pertama read, R kedua reset, dan R ketiga review. Langkah apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan SQ3R? Yang pertama, survei. Survei dilakukan untuk mengetahui isi atau gambaran secara umum. Gambaran yang akan kita baca atau isi dari suatu buku. Judulnya, pendahuluan, membaca heading yang dicetak tebal yaitu sub-subjudul. Baca pertanyaan-pertanyaan di akhir buku jika ada. Kedua, question. Maksudnya, ketika kita membaca, lakukanlah pertanyaan-pertanyaan. Langkah mudahnya lewat heading yang dicetak tebal. Yang ketiga yaitu R pertama, read atau kegiatan membaca. Membacanya ini dilakukan langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilakukan. Yang keempat, riset. Riset ini dilakukan ketika sudah selesai membuat pertanyaan dan mencari jawaban, dalam kurung mengetes daya ingat kita. Dan langkah yang terakhir adalah review. Review ini adalah kegiatan mengembalikan bacaan kita dari awal sampai akhir. Apakah benar-benar sudah dibaca dan menemukan jawabannya. Lalu setelah SQ3R kita dapat mengkritis isi yang kita baca dalam kurung menganalisis. Membaca kritis ini berkaitan pula dengan yang namanya sintesis. Lanjut materi yang terakhir yaitu keterampilan menyimak. Menyimak adalah sebuah kegiatan pikiran. Jadi bukan hanya sekedar melihat atau mendengar saja. Ada proses berpikir, ada proses menganalisis dalam menyimak. Dalam proses menyimak ada 5 tahapan yang harus dilalui oleh penyimak yang baik. Yang pertama, mendengar. Kedua, memahami. Ketiga, menginterpretasi. Yang keempat, menilai. Dan yang kelima, memberikan respon atau menanggapi. Mendengar.
Mendengarkan di sini maksudnya berfokus pada satu suara dan tidak menghiraukan suara-suara yang lain pada sekitar kita. Kedua, memahami. Maksudnya si penyimak itu mengartikan setiap kata yang didengar atau yang tadi disimak. Dalam kurung, berusaha memahami kata-kata kalimat yang didengar. Yang ketiga, menginterpretasi. Kaitannya dengan memberi makna dari apa yang ada pada setiap kata-kata atau kalimat yang didengarkan. Kaitannya dengan segala hal yang melatar belakangi, baik itu kalimat atau ucapan ataupun tuturan. Dilihat dari ekspresi wajahnya, nada suara, intonasi, dan lain sebagainya. Dan menginterpretasi ini sama juga artinya dengan penafsiran, menafsirkan, memaknai lebih jauh. Keempat, menilai. Si penyimak memberikan penilaian atau mengevaluasi pendapat orang yang tadi ia simak, baik hal yang mencakup keunggulan, kelemahan, kekurangan, dan juga kelebihannya. Dan yang kelima, menanggapi atau memberikan respon. Menanggapi atau memberikan respon itu tergantung pada proses-proses yang tadi telah disebutkan, yaitu mendengar, memahami, menginterpretasi, dan menilai. Apabila 4 hal itu sudah dilakukan, maka kita bisa menanggapi atau memberikan respon. Jadi yang namanya menyimak ini sangat penting sekali untuk dipahami. Jangan sampai karena salah menyimak akhirnya gagal paham atau tidak nyambung. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.